Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di waktu maghrib duduk termenung, memandang awan tak kunjung cerah. Bersama Najib lebah bergantung, hari ini satu harian di dalam rumah. Sedap. Air payau dicurah-curah, hendak menyiram benih di ladang. Kalau udah duduk di rumah, ya Allah, 3 kali paket online datang. Ya, nama saya Najibullah Lubis, salah satu personel, tepatnya di vokalis Lebah Begantung. Apa cita-cita ketika masih kecil dulu? Masa kecil tepatnya itu mulai terinspirasi pengen punya cita-cita itu di bangku sanawiyah. Itu di XPGA dulu, Awasliyah. Kelas 1, cita-cita tuh pingin jadi pedagang yang sukses. Sembari berdagang, sembari bisa berdakwah. Masa itu ya, pengen jadi ustadz juga gitu. Tapi pastinya pedagang nomor 1, pedagang yang sukses. Dulu sekolah di mana? Kalau SD dulu ada 2 sekolah. Yang pertama di SD Negeri 060926 di Jalan Tritura. Kelas 5 orang tua pindah ke Amplas. Itu saya pindah sekolah ke SD Jalan Tuar Medan Amplas 064972. Dah, habis itu masuk SMP. Nah, ini sedap ceritanya ini kan. SMP pertama di Al-Wasliyah 1 tahun. Terus orang tua pindah lagi, akhirnya pindah ke Marendal karena kawan-kawan banyak sekolah di dekat rumah, pindah ke Istiqlal di Tua. Masuk SMA lebih seru lagi nih. SMA tuh 3 sekolah. Pertama orang tua tuh pengen masukkan saya tuh, udah dimasukkan pun di SMA Plus Muhammadiyah. Cuma lantaran SMA Plus Muhammadiyah tuh mungkin terlalu bagus bagi saya, terlalu ketat. Didikannya bagaikan militer. Jadi seminggu saya lari malam. Akhirnya saya pindah masuk ke SMK Area. SMK Area cuma bertahan sampai 1 tahun. Masa lu kenakalan remaja ya. Sempat dulu ketahuan ngerokokan gitu. Jadi dapat ultimatum, akhirnya pindah sekolah. Pindah sekolah balik lagi ke Istiqlal is the best. Seperti itu dia. Kuliahnya di mana? Jadi begitu tamat SMA, saya kerja di LSM Ade Insani. Kemarin itu di LSM kami dikunjungi salah satu tokoh di Kota Medan. Ada Bapak Dr. Andes Haji Amiruddin. Dia menawarkan beasiswa untuk 2 orang setiap kecamatan bisa kuliah di Politeknik Trijaya Kerama. Dan hari itu saya sempat kuliah, tapi hanya bertahan kurang lebih nggak sampai 2 semester. Saya berhenti kuliah, mungkin faktor ekonomi juga saya harus kerja. Nah itulah, saya berhenti untuk kuliah di Politeknik Trijaya Kerama. Berhenti kuliah, kerja di mana aja? Berhenti kuliah, kerja depot air minum, tukang antar galon air minum. Habis itu pernah kerja di counter ponsel. Setelah itu pernah jual kartu aktif, kartu seluler, kita keliling kemarin tuh sampai ke Banda Aceh kita jualan. Selepasnya jualan-jualan biasa lah, jual minyak wangi, jual baju. Tapi ya musim-musiman, nak raya jual baju, musim duren jual duren. Begitulah. Ya, memanfaatkan momentum itu kan penting. Katanya pernah jadi marbot masjid. Jadi sebelum kita ke depot air minum, tamat SMA, kita nggak ada kegiatan, terus ada kawan yang paham ngaji gitu kan, saya sering main ke masjid, kok nyaman, akhirnya saya diajak juga tinggal di masjid kurang lebih hampir 2 tahun. Lebih tepatnya kalau orang bilang itu marbot masjid, ada juga yang bilang James Bond, jaga masjid kebon. Jadi biasa bersihkan masjid, azan pada waktunya. Di situ kita juga bisa belajar banyak tentang agama. Itu begitulah jadi marbot selama kurang lebih 2 tahun. Gimana awal cerita nyanyi dulu? Nah, awal nyanyi. Kalau awal nyanyi ini berawal, masa itu belum ada kegiatan juga.
kita diajak undangan ke Jalan Halat Lorong 1, tempat kawan dulu kuliah, adiknya pesta. Jadi permintaan atas nama Najib itu ada 5 kertas. Kertas request lah, kalau orang-orang keyboard bilang tuh kertas permintaan. Biduannya megang Bang Najib, Najibullah, Bang Najib. Ini siapa? Jadi biduannya penasaran gitu kan. Jadi dia panggil lah saya tadi nyanyi. Begitu saya nyanyi, saya tuh terkenal masa itu untuk pakai gitar lagu-lagu Pak Uteh, lagu-lagu Angin Koncang. Jadi begitu saya bawakan lagu Angin Koncang, itu suasana meriah, pecah. Alhamdulillah juga dapat sawer, walaupun tidak banyak pada masa itu. Nah, setelah turun dari panggung, saya dipanggil sama biduannya. Saya masih ingat nama biduannya. Itu adik saya, udah anggap saya adik, Nike Fadilah. Dia panggil saya, dia nanya, "Abang memang penyanyi Melayu?" Ih, ini peluang untuk jadi penyanyi nih. Karena pada saat itu penyanyi Melayu saya tahu honornya. Masa itu 250.000 di tahun 2011. Sabtu Minggu aja nyanyi udah bergaji 500.000. Kerja bangunan pada saat itu saya juga pernah kerja bangunan 35.000 satu hari. Kali seminggu paling ada cuma 200 sekian. Kan gitu. Ini penyanyi ini momen ini. Tapi saya bilang saya penyanyi gitu-gitu aja lah. Tidak penyanyi yang apa-apa kali, cuma bisa. Akhirnya saya dikasih kesempatan untuk mengisi 5 titik job mereka yang akan datang di daerah Tanjung Merawa. Karena ada proses waktu kurang lebih 2 minggu. 2 minggu itu saya manfaatkan untuk latihan. Nah, di mana saya latihan? Kalau pantun mengatakan mangga masak di balik dahan, jatuh satu angin bertiup. Di mana saya latihan? Salah satunya dari YouTube. Nah, itu tadi. Jadi saya nengok YouTube, saya pelajari lagu Melayu. Lagu yang saya pelajari itu Anak Ladara Pandai Berdandan. Lagu melenggang si tari lenggang. Itu lagu saya pelajari. Lagu Musalmah, lagu tari lenggang atau joget pahang, lagu Habibi. Nah, sampai ke hari H. Di hari H-nya saya ditelepon untuk dia memberitahukan lokasi di mana acara, dan saya betul-betul nggak tahu. Pada saat itu saya nggak punya kain songket, saya nggak punya peci. Nah, alhamdulillahnya Nike tadi meminjamkan punya ayahnya songket dan juga pecinya untuk saya gunakan untuk tampil pertama kali secara profesional dari keyboard ke keyboard. Nah, orang Jawa bilang keyboard ke keyboard. Nah, di situ saya mulai. Begitu saya naik ke atas panggung, saya disuruh buka acara. Ya, mana pandai, pantun saya tak bisa. Kalau nggak pantun hafalan saya nggak bisa. Alhasil tadi yang ngajak saya tadi yang buka acara perempuan tadi Nike yang buka acara. Biasalah, sering balam dengan merbah sarang bangku buluh, sering salam dengan sembah kami jari 10. Nah, saya terus belajar. Proses demi proses, tahap demi tahap, kawan terus berganti, semakin banyak kawan, semakin banyak ilmu yang kita dapat, dan semakin berkembang perbendaharaan kata untuk membuat sebuah pantun. Itu proses. Awal ketemu kawan-kawan lebah begantung. Kalau ketemunya waktu udah mulai terjun ke dunia hiburan Melayu, lagu-lagu Melayu, itu udah pernah jumpa seperti Mas Sadikin, sama Pak Hari, sama Bang Jamal, Bang Kiki, Bol Arif, Epa. Itu kita udah jumpa, tapi kita tidak satu tim. Nah, yang lebih sering jumpa itu mungkin sama Sadikin. Ada beberapa kali perform kita sering jumpa satu panggung. Berikutnya minggu depan kita jumpa lagi satu panggung. Minggu depan jumpa sama Pak Hari, jumpa sama yang lain, para personil yang lain jumpa. Tapi kami tidak satu tim. Dan pada masanya ada satu titik di awal 2017. Itu dari ayah kami juga bisa dibilang, Tengku Zainuddin. Dia membentuk sebuah tim dari Lebah Begantung. Dikumpulkanlah yang masih muda-muda ini di awal tahun 2017. Nah, jadi terbentuklah Lebah Begantung. Sebelumnya kita udah kenal, secara emosional kita udah paham karakter vokal kawan, pemusiknya yang bagus-bagus untuk dibentuk jadi satu Lebah Begantung. Seperti itu. Suka duka selama manggung. Kalau sukanya, tamu terhibur. Udah, yang lebih sedap lagi sukanya itu dalam nyanyi ini sawer. Kalau udah sawer tuh, ya Allah Tuhanku, mulut nih bijak kali nak pantun. Masuk selembar, masuk 2 lembar pantun ini aja nih, tangtung. Pernah kami sampai kemarin sawer itu dapat kami di nominal 10.500.000 kita dapat kemarin. Kalau itu luar biasa itu memang tokoh-tokoh Sumatera Utara yang hadir di menonton kita itu sawer itu sampai 10.500.000. Itu sukanya, suka kali Bun.
Katanya pernah dilempar penonton. Nah, ada suka itu kita berhasil menghibur penonton masa itu saya masih ingat tuh. Dan sekarang udah pakai adik saya itu di rumahnya Rido. Dia pesta, dia minta kami hibur ke sana. Begitu kita nyanyi, kita berpantun, ibu tuh saking gelaknya, saking terhiburnya, dia nggak tahan. Dia ambil aqua, dia lemparan ke saya. Kok tepak, lempar. Wah, kau nih ada aja kau. Wah, aku sempat bingung juga. Aku bingung pada masa itu. Wah, dilempar aqua, basah. Ternyata dia hibur saking gembiranya. Jadi sebuah kebanggaan bagi kita. Sampai ibu tuh punya nazar. Ibu tuh posisi lagi hamil. Ini saya lagi hamil. Nanti ketika anak saya lahir, nazar saya akikah, saya harus pakai lebah begantung. Nah, itu betul-betul jadi kenangan, jadi suka yang luar biasa itu. Yang bagus lah bagi kita, itu jadi nilai apalah bagi kita, banggaan gitu. Duka dalam sebuah panggung. Dukanya kalau bermain jauh, kalau kendaraan kita sepeda motor kita takut hujan ya. Kadang-kadang tuan rumah lebih baik yang ngundang kita itu pengennya on time, tapi tengah jalan kita hujan. Begitu pakaian kita takut basah, itu dukanya. Ada lebih dukanya lagi kalau kita perform. Kalau untuk sejauh ini, kalau kita itu kan orang tuh minta hiburan dengan pantun segar, pantun jenaka, kadang-kadang juga pantun nasihat. Nah, ketika lagi mood, kita bisa menampilkan, menyuguhkan pantun-pantun jenaka. Nah, pada saat itu kita mood, kita tampil dengan performa terbaik, kita memberikan pantun-pantun hiburan yang betul-betul segar, tamu betul-betul terhibur, job tadi pun beranak. Nah, ketika ibu tuh tadi minta, kalian bisa lah main di rumahku bulan sekian. Boleh. Tanggal berapa? Catat. Terjadilah akad, dan kita perform di rumah ibu itu. Setelah kita perform di rumah ibu itu, ada kendala yang terjadi. Vokalis tiba-tiba batuk lah. Udah lagi nggak mood lah, mungkin baru gaduh sama macam mana sama ceweknya masa itu. Ini pikiran tak kemana-mana nih, tapi kita harus tutup secara profesional. Kita sudah membuat secara profesional, tapi tidak sempurna seperti yang kita kabarkan sebelumnya. Nah, itu tadi dia. Dan ternyata itu dukanya. Proses lagi, kembali ke proses. Alhamdulillah itu semua tergantung diri kita. Itu pembelajaran, itu dukanya pada masa perform. Tuan rumah setelah acara tuh nanya, kenapa nggak lucu macam kemarin? Kemarin lucu kali, katanya gitu. Lagi nyanyi macam mana? Waktu di sana kami sehat, istirahat cukup. 4 hari berturut-turut awak ngejob rumah ibu tuh di hari keempat. Apa nggak teruk? Nyanyi pun suara tinggal napas. Ya payahlah. Makanya alhamdulillah kalau sekarang kita sudah bisa mensiasati hal itu. Gitu, seperti itu. Itu dukanya sih. Apa tips tetap solid lebah begantung? Tipsnya itu satu, terbuka. Pasti. Yang kedua, harus setiap yang namanya masalah jangan pernah diposting di sosmed. Apapun itu bentuk masalahnya. Kalau kita punya tim, kita jangan pernah ada buat status di sosmed. Apalagi dengan satu tim ini kita punya kawan nih, kita nggak nyaman dengan kawan ini, nggak usah kita posting. Nah, nyindir itu nggak usah, nggak penting. Ada ribut, ada keretakan dalam sosmed, nggak usah diposting. Itu dia. Kenapa? Orang bakal tertawa di luar melihatnya. Ingat, semakin tinggi buah tadi, semakin manis, semakin cantik buah tadi, semakin banyak orang yang lempar. Jadi kalau ketahuan kita ini lagi retak segala macam, didudukkan. Kalau memang ada masalah, didudukkan, kita rembuk silaturahim secara keluarga. Ada lagi tipsnya, kami lebah begantung setiap tahun sebelum menyambut bulan puasa. Keluarga per keluarga dari personil lebah begantung itu kita berkumpul, kita berangkat untuk refreshing keluar. Dari mana biayanya? Alhamdulillah kita tanduk keliling-keliling orang-orang di Medan yang baik-baik budi. Kayak gitu. Dia terlepas dari uang pribadi harus ada. Jangan, kan ada istilahnya tuh biaya tak terduga. Kalau remaja masjid bilangnya biaya tak terduga itu ada. Jadi itu kita keliling, kita ambil. Kita tiap tahun berangkat. Pertama kami turun ke Sibolangit. Yang kedua kami turun, kami jalan-jalan ke debu-debu. Yang ketiga kami ke Siosar. Ke Siosar yang keempat. Terakhir kami ke Siosar, tuh nginap kami 1 malam. Malam kami bakar-bakar, kami nyanyi, kami ngeronggeng. Keluarga itu untuk mempererat namanya tim. Bukan hanya sekedar untuk di panggung saja.
Tidak seperti itu. Saling menutupi satu sama lain kelemahan kawan, saling mensupport kebutuhan kawan. Itu tim. Jadikan mereka saudara. Seperti itu. Sudah berkeluarga apa belum? Alhamdulillah sudah rumah tangga. Istriku tercinta tersayang namanya Bunga Surya Ratika Sari. Panjang kali namanya, kalau ujian payah dia itu memang. Alhamdulillah sekarang dapat dikaruniai 2 orang anak, 2 orang putra. Yang pertama Naufal At-Tamuhid Lubis, yang kedua Nafis At-Tamuhid Lubis. Tes suaranya dong Bang. Anak kampung ke ujung Jermal, ndak berangkat di petang hari. Anak kampung ke ujung Jermal, ndak berangkat di petang hari. Semenjak lebah bergantung, sudahlah viral. Ada yang bilang honornya mahal kali. Semenjak lebah bergantung kemarin viral. Ada yang bilang honornya mahal kali. Ambal ambil ambal, ndak jemur balik pohon. Tidak apalah mahal, nggak percaya silahkan telepon. Ayah Oma silahkan telepon. Itu dia. Ayah Oma silahkan telepon. Itu nggak mahal kali. Biasa saja. Dek, abang pikir dulu ya, biasa nyanyi. Adik harus sama mana? Ya. Abang dulu, ya, karena abang keluar dari Aminah, gitu ya. Masih kurang ajar ya. Ih, Fred.